Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Sekarang kita akan bahas tentang gerak parabola. Nah, sesuai dengan ini, kita lihat apa yang ada di layar. Nah, ini ada diagram sederhana ya, ada diagram sederhana tentang gerak parabola. Nah, jadi kakak perjelas ya. Jadi ini ada sebuah benda, oke, sebuah benda ada di sini, oke. Benda ini dilempar dengan kecepatan awal V0. Kecepatan awalnya V0, kemudian dia naik ke sana ya. Naik membentuk lintasan berupa parabola. Nah, nanti ada titik-titik tertentu yang akan kita lihat di sana. Tapi sebelumnya mari kita kembali pada titik awal tadi. Ketika dia dilempar dengan kecepatan awal sebesar V0 gitu, maka di sini kita bisa uraikan ya. Kita bisa uraikan komponen-komponen kecepatannya gitu. Nah, yang ke situ adalah komponen kecepatan pada arah sumbu X, berarti kita beri nama V0X. Nah, gitu. Sementara yang di sana kita bawa dari ke sebelah kiri. Oke, di situ ada V0, oke, V0Y. Nah, gitu. Kita lihat aja yang di sini dulu ya. Kita lihat yang di sini bahwa ternyata untuk gerak parabola itu merupakan perpaduan ya, perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang mana yang GLB, yang mana yang GLBB? Coba kita lihat. Kita melihatnya dari sisi dua sumbu koordinat ini ya. Oke. Untuk sumbu X, coba tulis ya. Oke. Sumbu X. Nah, pada sumbu X, nah ini nanti kita akan dapatkan bahwa kecepatan ya, kecepatan pada arah sumbu X, nah kita beri nama adalah V0X. Berarti kita lihat di sini dulu. V0X itu akan sama dengan V0 ya, kecepatan awal, karena theta ada di sini ya. Theta ada di sini, maka yang ini adalah sisi datarnya, yang itu adalah sisi tegaknya gitu. Maka yang sisi datar ada di sana, sehingga kita tuliskan V0 cos, oke, V0 cos theta. Nah, gitu, V0 cos theta. Nah, kemudian pada sumbu Y ya, pada sumbu Y, oke, kita tuliskan sumbu Y. Nah, gitu. Nah, di sumbu Y di sini berlaku gerak lurus berubah beraturan. Ya, pada sumbu Y ini berlaku GLBB. Ya. Sementara yang di sumbu X tadi itu berlaku GLB. Nah, seperti itu. Berikutnya untuk bagaimana mencari jarak ya, mencari jarak yang ditempuh pada arah sumbu X gitu. Artinya apa? Ini nanti kita lihat ternyata gerakannya seperti itu, dari waktu ke waktu berubah. Pada sumbu X nya juga berubah, pada sumbu Y yaitu ketinggiannya juga berubah. Nah, maka untuk sumbu X ini berlaku GLB, sehingga rumusan yang dipakai adalah rumus GLB. Kita punya rumus GLB, X nah gitu sama dengan V dikali dengan T. Nah, gitu, V kali T. Nah, V-nya yang mana? Nah, berarti ini kita tulis Vx. Nah, gitu. Sehingga di situ kita bisa tuliskan Vx-nya adalah V0 cos sinus theta. Nah, V0 cos sinus theta dikali dengan T. Nah, gitu. Baik, kita beralih ke berikutnya sumbu Y ya. Pada sumbu Y kita juga punya V0Y. Nah, gitu. V0Y itu akan sama dengan V0. Nah, ada di sana V0Y itu ya. Ada di sini nih. Oke, sama dengan V0 sin ya, sinus theta. Nah, gitu. V0 sinus theta. Nah, sehingga ini kan kecepatan awalnya. Sehingga kecepatan pada arah sumbu Y yang kita lambangkan sebagai VY ini berlaku V0 ya sinus ya V0 sinus theta dikurang GT.
ya, dikurang GT. Nah ini adalah rumus GLBB kan, VT sama dengan V0 min GT atau VT sama dengan V0 min AT. Nah itu miliknya gerak lurus berubah peraturan. Nah kita lihat pada titik-titik tertentu ya, titik-titik yang istimewa, karena untuk mencari besaran-besaran fisiknya gampang nanti pada titik-titik yang istimewa itu. Nah kita lihat ketika benda bergerak ke sana, nah dia akan nyampe pada titik tertinggi. Nah apa yang ada di titik tertinggi, apa yang istimewa di sana, bahwa kecepatan pada arah sumbu Y-nya itu akan sama dengan 0. Nah, kok bisa begitu? Ya, karena di titik tertinggi ini benda sudah tidak naik lagi. Nah, ini benda tidak naik lagi. Nah, tetapi Vx-nya ada gitu. Dia punya Vx arah ke sana. Nah, arah ke situ. Dia punya Vx, tapi Vy-nya 0. Nah, karena V-nya sama dengan 0, maka coba kita masukkan ke rumusan sana. Jadi ini sama dengan 0, itu ya, sama dengan V0 sin ya sinus theta dikurang GT. Nah gitu. Nah, kita bawa ke atas, ke yang sana ya. Nah gitu, kita bawa ke sana. Kita tulis ulang, ini GT-nya kita bawa ke sebelah kiri. Jadi apa? GT sama dengan V0 sinus ya sinus theta. Nah kemudian kalau kita mencari T-nya sama dengan V0 sinus theta dibagi dengan G. Nah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh sampai perjalanan di puncak ini. Itu. Jadi T yang ada di sini adalah waktu untuk mencapai H maksimum. Itu. Oke, kita tulis ya. Ini adalah T untuk mencapai tinggi maksimum. Oke, sebelah sana aja. T-nya itu adalah waktu. Oke, waktu untuk mencapai tinggi mencapai tinggi maksimum. Nah gitu, waktu untuk mencapai tinggi maksimum ini T. Nah, sehingga kita bisa mencari berapa tinggi maksimumnya di sini. Nah, melalui rumusan pada GLBB ya. GLBB itu kita punya ini, coba S sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Itu identik dengan ini. Kalau S nya kita ganti dengan H, S itu kita ganti dengan ketinggian. Coba ini oke, kita bawa sana. Ini kita ganti menjadi H max ya, ketinggian maksimum. Nah sehingga ini jadi H ya, H max. Nah itu sama dengan apa? V0 oke, V0 dikali dengan T ya, min setengah G T kuadrat gitu ya. V0 nya karena ini dia begitu bekerja pada sumbu Y ya, kita tambahkan sebagai V0 Y. Kita ganti apa ini isinya? V0 sin ya sinus theta dikalikan dengan T itu minus ya, minus setengah G T kuadrat. Nah kita melihat di sisi titik puncak gini. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak ini, sehingga ini harus kita substitusi ke sana. Nah gitu ya, jadi T yang ini dibawa ke sini. Jadi sama dengan V0 oke, sin ya, V0 sin theta. T nya oke, ganti dengan sesuai warna yang di situ biar ada tanda gitu ya. Ini V0 sin theta saya bagi dengan apa? Saya bagi dengan G gitu. Terus
minus setengah G. Nah, di situ isinya apa? Sama dengan di depan tapi dikuadratkan. V0 sin theta per G kita kuadratkan. Nah, gitu dikuadratkan. Nah, sehingga jadi gimana? Coba kita jabarkan ini, ada V0, ada sinus depan ini ya. Berarti ada V0 kuadrat sin ya kuadrat theta itu dibagi G. Nah, gitu min setengah G. Nah, gitu apa ini? V0 kuadrat sinus kuadrat theta dibagi dengan G kuadrat. Nah, itu. Nah, di sini ada G, sana juga ada G. Nah, kita kembalikan. Ini sama dengan apa? Ya. Ini ada setengah ya. Ini sama. Yang di depan ini ada koefisien ya 1, di situ ada setengah. 1 kurang setengah, tinggal setengah. Ya, saya tulis dulu ya. Setengah dari V0 kuadrat G sin kuadrat theta dibagi dengan G. Nah, inilah tinggi maksimumnya. Ya. Ini adalah H max-nya. Nah, ini kita kotak gitu ya. Nah, kita oke gitu. Nah, ini H max. Ya, ketinggian maksimumnya adalah setengah V0 kuadrat sin kuadrat theta per G. Nah, gitu. Nah, berikutnya bagaimana cara mencari jarak maksimum ini ya, ini jarak maksimum ya, X max-nya. Jadi kalau H max sudah ketemu, coba ini kita lingkari juga ya, kita lingkari biar kan nggak lari ya gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mencari X max-nya ya, jarak terjauhnya. Berarti kalau mencari jarak terjauh ya, ini kembalinya ke sumbu X gitu ya. Tadi mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi, kita kembali ke sumbu Y ya. Tinggi maksimumnya itu ada di sumbu Y. Nah, berikutnya untuk jarak maksimum berarti kita harus ke sumbu X ya gitu, melalui rumusan yang ini. Nah, maka akan ketemu apa ya, akan ketemu X max. Nah, gitu X max. Nah, X max-nya gimana ini? Ya V0. Oke, V0 dikali dengan cos theta ya. T-nya ini adalah waktu yang dibutuhkan. Ya, waktu yang dibutuhkan berangkat dari sini sampai ke sana. Ini sampai ke situ. Nah, padahal kan ini waktu untuk nyampe di titik maksimum sudah tahu nih. Nah, ada di sini nih. Waktu untuk mencari titik maksimum. Nah, kalau waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada ini, sampai pada X max, ya tinggal kalikan 2 saja. Nah, gitu, dikalikan 2. Ini dikalikan 2. Nah, gitu. Ya, terus ulang ya. Dikali dengan T. Berarti apa jadinya? Ada V0 cos theta. Nah, ini ada 2 V0 G sin theta dibagi ya, dibagi G gitu. Nah, coba ini tinggal apa akhirnya? Coba ini kita kalikan, ada V0 kuadrat, 2 nya letak di depan. Jadi 2 V0 kuadrat sin ya theta dikali dengan cos theta dibagi G gitu. Nah, biar bentuknya lebih sederhana, coba diingat di matematik ya, diingat di matematik. Ini coba kalau ada 2 ya, 2 sin theta dikali dengan cos theta gitu. 2 sin theta cos theta jadi apa? 2 sin theta cos theta jadi apa? Sinus ya 2
theta ya gitu. Ini yang perlu diingat. Oke. Ini dibawa ke sana gitu. Ya ke situ. Akhirnya jadi gimana? Bahwa X mark-nya nanti X mark itu akan sama dengan 2 V0 ya, 2 V0 ini 2 V0 kuadrat ya. Ini jadi satu dengan situ yang V0 yang duanya gitu. Sehingga ini kita ambil V0 kuadrat jadinya sin gitu, sin 2 theta. V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Udah ketemu dah sekarang. Ini adalah jarak maksimum ya, jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh benda ketika melakukan gerak parabola. Ada di sini. Ini ketemunya kayak gini. Oke. Baik, adik-adik, itu untuk pembahasan tentang gerak peluru. Tetap semangat belajar. Ingat masa depan, ingat TSC.